Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah pembersih dari sebagian harta yang kita miliki. Kenapa kita harus menunaikan zakat? Karena dari setiap harta yang kita miliki ada hak orang muslim lain. Sejarah Islam telah mengerjakan pada kita bagaimana seseorang yang sudah mampu menunaikan zakat, jika masih tidak mau untuk menunaikannya, akan bisa menimbulkan mudarat bagi pemiliknya. Sebagaimana kita bisa memetik hikmah dari kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang sangat miskin. Saat menunaikan sholat berjamaah di masjid, Sa'labah selalu pulang lebih awal dengan berburu-buru, karena kain yang ia miliki hanya satu dan Sa'labah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercintanya. Hari terus berlalu, akhirnya Sa'labah menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah lalu berkata, "Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya." Rasul menjawab, "Sa'labah, terimalah dengan tawakal rezeki yang ada, serta bersyukurlah, pasti Allah akan membalasmu." Sa'labah bersikeras menginginkan dirinya untuk menjadi hartawan. Kemudian Rasulullah memberikan modal sepasang domba untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, ternak Sa'labah berkembang biak hingga berjumlah ratusan. Kebun kurmanya pun luas dan subur. Mulai saat itulah hati dan pikiran Sa'labah dikenali oleh hawa nafsu. Setelah banyaknya harta yang Sa'labah miliki, ia takut akan kerugian yang akan menimpanya, sampai membuatnya lupa dengan Islam. Sholat berjamaah pun ia rela tinggalkan karena sibuk mengurus ternak dan kebun. Dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya Sa'labah terkenal sebagai hartawan. Ternak yang banyak serta kebun yang subur telah dimilikinya, sampai datanglah wahyu untuk berzakat turun kepada Rasulullah. Nabi pun memerintah Ali untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Nabi berkata, "Ali, Sa'labah sudah sampai martabat hartanya yang mewajibkannya mengeluarkan zakat." Nabi berkata, "Ali, Sa'labah sudah sampai martabat hartawan yang mewajibkannya mengeluarkan zakat. Tagihlah kepadanya." Ali pun langsung bergegas datang kepada Sa'labah untuk menagih zakat kepadanya. Ali berkata, "Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin." Sa'labah pun menjawab, "Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini?" Ali berkata, "Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu, diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya." Sa'labah pun menjawab sambil menaiki pitam, "Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki atas orang-orang itu? Tidak, saya menolak membayar zakat." Rasulullah merasa kasihan dan berduka memikirkan Sa'labah. Jika sampai Sa'labah dilaknat oleh Allah lantaran pembangkangan itu, maka Rasulullah memerintahkan Ali untuk menagih zakat kepada Sa'labah sampai 3 kali. Tetapi Sa'labah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah menggumam, hartanya Sa'labah tidak menyelamatkan dirinya. Apa yang diucap Rasulullah pun benar. Mendadak ternak Sa'labah diserang wabah. Hama mengeringkan tanaman kormanya. Sa'labah pun datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat, tetapi Nabi menolak zakat yang akan dibayar Sa'labah. Lalu Sa'labah pun mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar berkata, "Maaf, aku tak menerima yang ditolak oleh Rasulullah." Kekayaannya Sa'labah pun musnah dalam waktu yang singkat. Nasibnya terlunta-lunta, harta tidak dapat menyelamatkan dirinya karena tidak bersedia berzakat. Hancurlah semua kehidupannya. Dari kisah di atas, jangan sampai kita mencontoh perbuatan Sa'labah, karena dengan kita melaksanakan zakat tidak akan membuat kita jatuh miskin. Kisah di atas pula membuktikan bahwa janji Allah dalam Al-Quran adalah benar.
Jika kita bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, seperti perintah untuk berzakat, bersedekah, niscaya Allah akan memberikan kita jalan keluar dari kesulitan yang kita alami. Dengan catatan zakat dan sedekah yang kita keluarkan adalah istiqomah terus-menerus, serta ikhlas tidak mengharapkan lebih, walaupun itu hanya sebuah ucapan terima kasih. Dengarkanlah, wahai hamba Allah, betapa Rasulullah mengingatkan kokohnya dunia ini karena 4 perkara: dengan ilmu para ulama, dengan kedermawaan orang-orang kaya, dengan doa-doa orang fakir miskin, dan dengan keadilan para penguasa.